8 kita break dulu ya 5 menit aja karena saya harus persiapan menuju fakultas. Nanti kita break 5 menit karena saya masuk ke mobil, nanti akan saya lanjutkan di perjalanan. Oke, ini materi kita di minggu ke-7 mengenai konsep dan prinsip penerapan komunikasi terapeutik. Karena di kelas Komkes ini semuanya adalah dari bidang kesehatan ya, walaupun ada di berbagai rumpun ilmu, mungkin ada dari FK, mungkin ada dari FKG, ada dari FKM, apoteker, kebidanan ya, kemudian apalagi ya, FKH ya, beberapa yang saya tahu itu sih, dan bidang ilmu yang lainnya. Sehingga apapun rumpun ilmu kalian, karena kalian ada di dalam bidang kesehatan yang nantinya setelah kalian lulus atau mungkin selama masa pendidikan ini pun juga kalian akan berinteraksi gitu ya dengan pasien atau dengan klien, otomatis kemampuan atau soft skill terkait dengan komunikasi, terutama komunikasi terapeutik karena kalian di bidang kesehatan, itu wajib untuk kalian miliki, ya. Karena kebanyakan di bidang kesehatan itu komplain dari pasien atau dari klien gitu ya, itu kebanyakan tuh masalahnya karena komunikasi terapeutik di mana pasien itu merasa tidak puas terkait dengan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan itu kebanyakan karena komunikasi terapeutik ya, kurangnya kualitas komunikasi terapeutik. Saya pernah melakukan penelitian ya, karena ada permasalahannya itu karena kan kebanyakan orang itu lebih memilih di praktek dokter atau dokter gigi pribadi gitu ya, atau rumah sakit. Hanya beberapa tuh juga malah tidak mau ke puskesmas gitu. Atau kalau ke puskesmas tuh kalau terpaksa aja gitu. Saya meneliti kenapa sih kok orang-orang ini nggak mau gitu ke puskesmas atau enggan gitu ke puskesmas. Karena ternyata sebagian besar itu menjawabnya karena di puskesmas itu dokter itu tidak memberikan alokasi waktu yang cukup gitu ya untuk memberikan kesempatan untuk pasien itu untuk sharing kondisinya, untuk bertanya, untuk meminta saran. Nah, ini jarang sekali dilakukan di puskesmas gitu. Karena alasannya mungkin karena pasiennya banyak gitu, sehingga alokasi waktu untuk pasien bisa berdiskusi, bisa meminta saran itu sangat sedikit sekali waktu yang diberikan. Atau terkesan dokternya itu buru-buru untuk mengakhiri komunikasi atau percakapan dengan pasien. Nah, ini sangat krusial sekali ya, sangat penting sekali, salah satu faktor yang sangat diperhatikan oleh pasien dan pasien kebanyakan puas atau tidaknya pasien itu lebih ke arah komunikasi terapeutiknya. Kalau dia merasa puas dengan komunikasi terapeutiknya, kemungkinan dia akan kembali ke kita, kemungkinan dia akan menuruti setiap treatment yang kita berikan ya, proses perawatan misalnya dia butuh perawatan jangka panjang itu kemungkinan berhasilnya sangat tinggi dibandingkan kalau tanpa komunikasi terapeutik. Nah, kebanyakan tenaga kesehatan itu concern-nya itu hanya pada keluhan utama saja. Jadi kalau misalnya pasien datang gitu ya, kemudian pasien datang, lalu hanya tanya apa keluhannya, lalu silakan duduk saya periksa. Nah, padahal kadang pasien itu nggak hanya sekedar keluhan utama, dia ingin menyampaikan hal-hal tertentu di luar keluhan utama yang dia juga ingin mendapatkan saran, dia ingin mendapatkan solusi. Nah, ini kadang yang tidak difasilitasi oleh kebanyakan tenaga kesehatan. Nah, jadi komunikasi terapeutik itu sangat penting ya, soft skill salah satu soft skill yang sangat penting dimiliki oleh tenaga kesehatan di rumpun ilmu kesehatan apapun itu ya. Oke. Karena kita belajar tentang komunikasi terapeutik, maka kita harus tahu dulu sebenarnya komunikasi terapeutik itu apa sih. Jadi kalau kita melihat definisi dari atau konsep dari komunikasi terapeutik itu sangat banyak ya. Banyak para ahli itu yang berusaha untuk mengajukan definisi atau konsep dari komunikasi terapeutik. Tapi ini salah satu contohnya dari Stuart ya, yang mengatakan bahwa
komunikasi terapeutik itu hubungan interpersonal ya, otomatis antara tenaga kesehatan maupun pasien. Sebentar ya, kok jadi rame di rumah saya, sebentar. Ya, jadi itu hubungan interpersonal antara tenaga kesehatan dengan pasien untuk memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosional pasien. Karena biasanya kalau pasien itu mengalami suatu masalah kesehatan, biasanya itu yang bermasalah itu tidak hanya kesehatan fisiknya saja. Ya, kesehatan fisik itu yang nampak ya, yang nampak di depan kita. Yang dikeluhkan pasien itu adalah kesehatan fisiknya. Tetapi kesehatan secara psikologis ya, secara emosional itu pun sebenarnya juga berpengaruh gitu. Sehingga concern kita saat kita mau merawat pasien itu tidak hanya untuk mengembalikan kondisi fisiknya saja, tetapi juga kita itu mengembalikan kondisi psikologisnya dia. Oleh karena itu kebanyakan penyakit ya itu atau masalah kesehatan itu dia memiliki dampak pada kualitas hidup seseorang. Kalau kita bilang berdampak pada kualitas hidup seseorang, itu artinya kita akan membahas pada aspek fisik sama aspek psikologis. Contohnya saja pada pasien-pasien yang sudah memiliki hasil positif terinfeksi COVID-19 ya baru-baru ini. Nah, kalau dia sudah terinfeksi COVID-19, maka dia akan memiliki masalah di aspek fisiknya. Dia akan mengganggu kualitas hidupnya dari aspek fisik, misalnya karena dia merasa sesak nafas. Sesak nafas itu dia akhirnya tidak bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Sesak nafas itu atau mungkin dia mengalami tidak bisa membau makanan gitu ya. Kemudian daya perasanya itu ya, daya indera perasanya itu mulai berubah sehingga dia tidak mau makan. Nanti kalau diteruskan seperti itu, dia mengurangi makannya karena menjadi tidak nafsu makan, kemudian akhirnya nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya berkurang. Kalau tetap dibiarkan, akhirnya juga akan mengganggu dari proses kesembuhannya. Karena imunitas tubuhnya pun juga akan terganggu kalau kurang nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, itu dari aspek fisik ya. Belum lagi dari aspek psikologis. Di beberapa tempat itu, ya, nggak semua ya memang ya, di beberapa lokasi atau di beberapa lingkungan tempat tinggal itu, masih ada yang kalau tetangganya itu terinfeksi COVID, tetangga lainnya itu mengisolasi dia. Emang dia harus isolasi ya, maksudnya mengisolasi itu jadi mendiskriminasi dia. Jadi yang tidak benar-benar tidak mau menolong ya, atau sekedar memberikan apa namanya sembako atau makanan setiap hari saling membantu gitu kan, atau memberikan support melalui WA atau bagaimana gitu kan, tidak, dia malah justru mendiskriminasi. Nggak berhenti sampai situ, nanti pun saat si pasien ini sudah sembuh ya dan sudah mendapatkan hasil negatif COVID-19, itu pun masih dihindari oleh masyarakat setempat. Ya, karena mereka takut bahwa masih ada virus di tubuhnya, takut tertular dan sebagainya. Nah, ini akhirnya masuknya ke dalam aspek psikologis, aspek emosionalnya dia gitu. Dan kadang beberapa orang itu saat dia sudah terkonfirmasi ya, sudah tervonis kalau dia positif COVID-19 itu seolah-olah itu akhir dari segalanya gitu loh. Karena apa? Karena bayangannya dia itu tidak hanya secara fisik dia harus diisolasi di rumah sakit atau di rumah, kemudian dia akan mengalami sesak nafas, dia akan berjuang untuk mencari nafas gitu kan, nyari tabung oksigen dan segalanya, tetapi dia juga memikirkan terkait dengan ya apa orang-orang sekitarku, dia akan menjauhi dia, mereka akan menjauhi dia seperti itu. Jadi ada hal-hal psikologis yang juga kita harus perhatikan saat kita berkomunikasi dengan pasien, kita mengembalikan kepercayaan dirinya. Kita meyakinkan dia bahwa semuanya itu akan baik-baik saja gitu. Karena menyembuhkan fisik itu tidak hanya dengan cara memberikan obat gitu ya, tetapi memberikan perhatian, semangat, motivasi. Nah, itu pun juga adalah salah satu proses untuk membantu kesembuhan dari pasien gitu. Jadi di dalam komunikasi terapeutik itu kita harus menjalin hubungan interpersonal.
tenaga kesehatan itu harus memiliki hubungan interpersonal yang baik dengan pasiennya. Karena apa? Karena tanpa kalian memiliki hubungan interpersonal yang baik, pasien itu atau klien itu nggak akan memiliki trust sama kalian, nggak akan percaya sama kita. Kita tuh orang asing buat mereka kan. Kita baru ketemu, misalnya memang baru pertama kali ketemu ya, kita baru ketemu. Kadang pasien itu tidak bisa mengungkapkan semua informasinya. Karena dia nggak trust sama kita, dia nggak percaya. Oleh karena itu kita butuh membangun sebuah hubungan interpersonal yang baik dengan pasien, sehingga kita sama-sama belajar, baik nakes maupun pasiennya belajar. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki baik secara fisik, aspek fisik maupun aspek psikologis atau emosional dari pasien. Kenapa kok tenaga kesehatan itu harus belajar? Karena kita itu tidak tahu semuanya gitu loh ya. Jadi kita memang sudah selama pendidikan kita itu sudah banyak belajar. Tetapi variasi dari penyakit, manifestasi penyakit di individu atau pasien itu pasti akan berbeda. Terutama kalau kaitannya dengan psikologis gitu. Penyakitnya sama, tapi secara psikologis itu berbeda. Sehingga pendekatan kita untuk membantu kesembuhan pasien pun juga berbeda. TB ya sama. TB itu kan butuh perawatan jangka panjang ya. TB-nya sama gitu kan. Obatnya itu mungkin sama, tapi bagaimana kita mendekati pasien untuk membuat dia itu mau minum obat secara teratur dengan efek-efek yang mungkin dia akan hadapi, kemudian dengan dia kontrol secara teratur, itu pun pendekatannya pasti akan berbeda gitu. Karena ada pasien yang memang dia siap lahir dan batin gitu ya, setelah dia terdiagnosa TB dan harus menjalani serangkaian dari pengobatan, tapi ada pasien itu yang nggak siap gitu loh. Sehingga itu kita harus belajar dari pasien, belajar mendengar, ya, jangan merasa kita tuh superior, kita tahu segalanya gitu kan. Jangan, tapi kita harus belajar dari pasien, belajar mendengar, mendengarkan apa yang dikeluhkan pasien, apa yang disampaikan pasien, sehingga nanti solusi yang kita berikan kepada pasien itu benar-benar sesuai dengan kondisinya. Karena itu komunikasi terapeutik itu selalu custom based ya. Custom artinya apa? Bukan ada template-nya gitu, enggak. Custom itu artinya disesuaikan. Disesuaikan dengan kondisi dari pasien yang enggak bisa kita pukul rata sama untuk semua pasien. Kita tuh harus belajar karakteristik orang itu pasti berbeda-beda. Ya, itu komunikasi terapeutik. Jadi, komunikasi terapeutik ini adalah komunikasi yang dilakukan secara sadar, mempunyai tujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Jadi kalau kita melakukan komunikasi dengan pasien secara sadar gitu ya, yang tujuannya kita itu untuk membantu menyembuhkan pasien, mencarikan solusi atau memberikan saran, masukan yang diharapannya adalah untuk membantu kesembuhan pasien atau meningkatkan kesehatan pasien atau mencegah penyakit gitu. Itu namanya komunikasi terapeutik. Ya, karena tujuannya adalah terkait kesehatan, baik untuk kesembuhan atau meningkatkan kesehatan atau mencegah penyakit selama itu kaitannya dengan derajat kesehatan pasien, itu adalah komunikasi terapeutik. Kemudian tujuan komunikasi terapeutik apa? Membantu mengatasi masalah pasien. Ya, karena kita membantu mengatasi masalah pasien, maka kita harus tahu dulu masalah pasiennya itu apa. Kita harus bagaimana cara kita mengetahui masalah pasien ya kita harus mendengarkan dari pasien gitu. Mungkin pasien itu memiliki masalah yang serupa dengan pasien lain, tetapi detailnya itulah yang paling penting ya. Apakah serupa itu memang benar-benar sama ataukah ada aspek yang berbeda? Nah, itu yang harus kita dengarkan. Jadi kadang tuh kesalahan dari seorang tenaga kesehatan ya, begitu dia mendengar di awal, ini sama nih kayak biasanya gitu kan. Padahal sesungguhnya ada beberapa hal itu yang berbeda. Tapi karena dia di pikiran kita itu sudah merasa ini sama kayak gejala-gejala yang lainnya gitu kan. Karena pikiran kita merasa ini adalah hal yang sama atau serupa, akhirnya kita banyak yang kita skip informasi yang disampaikan pasien. Kita membiarkan pasien berbicara, tetapi kita tidak mendengarkan. Karena di pikiran kita, di persepsi kita, ini akan sama ceritanya. Sehingga banyak informasi yang kita skip, kita nggak mendengarkan, kita mungkin sibuk dengan mempersiapkan resep karena kita anggap itu sama, sehingga banyak informasi yang kita terlewat. Nah, ini akhirnya akan terjadi kegagalan dalam komunikasi terapeutik. Karena selain mungkin kita misinformasi yang mungkin penting ya, yang kedua mungkin pasien juga menyadari gitu. Pasien melihat kita itu nggak memperhatikan dia. Pasien merasa
kok kayaknya saya tidak didengarkan ya, karena kalau kita komunikasi terapeutik, fokus kita itu adalah pada pasien. Kita tuh harus melihat pasien, jadi jangan sibuk sendiri dengan mempersiapkan resep, mungkin menulis rekam medik gitu ya, itu nanti dulu gitu. Kita dengarkan dulu apa yang diceritakan pasien, sehingga pasien itu merasa kita tuh mendengarkan. Kita ada di situ untuk mereka gitu. Sehingga ada trust dari situ. Oke, berarti si dokter ini atau tenaga kesehatan itu benar-benar mendengarkan saya. Saya merasa dihargai. Ya, apalagi kalau kita bisa memberikan respon yang baik, yang menunjukkan bahwa kita dengerin gitu loh. Kita paham karena kita mendengarkan. Itu akan menjadi suatu keberhasilan komunikasi terapeutik. Kalau komunikasi terapeutik kita berhasil, maka eh, apa namanya proses atau kesembuhan pasien itu pun juga akan kemungkinan besar akan bisa dicapai. Ya, kemudian membantu mengambil tindakan yang efektif untuk pasien. Ya. Ini kadang itu beberapa pasien misalnya ya, kita sudah menyarankan dia untuk melakukan sesuatu, tindakan-tindakan tertentu gitu kan. Tetapi tindakan-tindakan yang kita sarankan itu kadang pasien itu merasa sulit untuk dilakukan. Karena banyak hal apa ya faktor-faktor tertentu yang membuat dia tuh merasa nggak bisa aku kayak gini gitu kan. Maka kita harus membuat alternatif, alternatif tindakan lain atau membantu pasien kira-kira gimana caranya ya supaya uh, hal ini bisa kamu lakukan. Sekarang kalau hal ini harus dilakukan, tapi pasien punya kesulitan apa gitu kan, lalu bagaimana mengatasi kesulitan ini? Kita membantu mencari jalan keluarnya. Jadi jangan memaksakan kamu harus begini, 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 begini. Jangan memerintah pasien. Ya, jangan memerintah pasien karena kalau orang diperintah dan menjalankan dengan paksaan bukan karena kesadarannya dia, bukan karena kemauannya dia, atau dia nggak punya self efficacy. Self efficacy itu dia tidak memiliki kepercayaan diri dia sendiri tuh nggak yakin bahwa dia mampu gitu loh. Karena dia tahu kalau melakukan ini akan banyak sekali hambatannya. Nah, kita di sini kita membantu mencari alternatif tindakan yang dapat dilakukan pasien. Kalau nanti mau melakukan tindakan tertentu ternyata ada hambatan, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Contohnya misalnya, kalau kita tahu kondisi kesehatannya itu karena kebiasaan merokok. Ya, maka kalau kita mau menyembuhkan pasien secara total, maka penyebabnya sendiri harus dihilangkan. Nggak hanya kita memberikan obat gitu ya untuk mengurangi gejala sakitnya, lalu selesai. Tidak, tapi root causesnya, penyebabnya ini harus dihilangkan. Kalau misalnya kita tahu bahwa oh ternyata ini penyebabnya ya karena dia rokokan gitu, merokok gitu kan. Maka kita berusaha membuat dia itu berhenti merokok. Nah, membuat orang berhenti merokok itu tidak mudah. Selama kalau bukan dia sendiri yang ingin untuk berhenti merokok. Nah, kita bisa membantu untuk memberikan solusi. Gimana sih caranya supaya bisa berhenti merokok? Tidak bisa orang tuh kita minta langsung besok nggak boleh sama sekali merokok. Nggak bisa. Jadi kita bertahap turun, 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 dan turun. Tapi bagaimana strateginya? Strategi untuk membuat menurunkan frekuensinya tadi itu ya. Nah, itu setiap orang pasti akan berbeda. Nanti mungkinnya dia bilang, kalau misalnya sudah pernah coba dok, saya sudah pernah coba berhenti merokok, tetapi ada efek withdrawal symptomnya. Gejala berhenti merokoknya itu jauh lebih berat. Dan beberapa orang yang saya tahu ya saat dia mencoba berhenti merokok ada withdrawal symptomnya itu hampir sama seperti orang sakau. Seperti orang narkoba suruh berhenti sakau, nah seperti itu. Panas dingin ya, katanya pusing, meriang semua badannya, lalu emosional, pengennya teriak-teriak gitu, marah sama sekelilingnya karena dia nggak bisa merokok. Dia nggak bisa mengeluarkan emosinya, stresnya gitu loh. Karena kebanyakan dari mereka itu merokok itu salah satu alat untuk dia melepaskan stres. Nah, berarti kalau memang kita tahu pasien itu merokok itu sebagai alat untuk melepaskan stres, maka kita harus membantu dia mencari cara untuk bisa dealing sama stresnya tadi itu. Bagaimana dia bisa cope atau bisa mengatasi stresnya itu tanpa merokok. Nah, itu memang kita butuh proses. Nggak bisa satu kali ketemu langsung selesai, nggak bisa. Mungkin kita butuh psikolog gitu ya, atau psikiater. Kalau misalnya stresnya itu berat gitu. Mungkin kita butuh mereka. Kita harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lain. Kalau mereka kita nggak mampu gitu, kita nggak bisa, itu bukan ranah kita. Kita mungkin tahu tentang secara psikologis, tapi nggak benar-benar detail. Yang lebih tahu mungkin psikolog. Ya silakan dirujuk ke psikolog.
ya. Jadi itu, jadi kalau pasien bilang nggak bisa dok karena saya seperti ini kondisinya, lingkungan saya tuh merokok semua. Ada juga yang orang ya yang disuruh berhenti merokok, lalu dia bilang nggak bisa karena kalau saya berhenti merokok, tentu saya pernah berhenti merokok. Lalu di teman-teman kerjaan saya itu kan merokok semua saat jam istirahat. Saya nggak merokok. Saya ditanya kenapa kok kamu nggak merokok? Saya bilang saya udah berhenti gini-gini. Lalu dibilang banci aja rokokan kok kamu nggak rokokan. Nah seperti itu kadang yang membuat orang itu akhirnya apa ya, self esteem ya, kebanggaan dirinya atau dia itu merasa ingin diterima di lingkungannya. Nah, hal-hal seperti ini harus juga kita bantu dia untuk bisa mengatasi. Ya, itu. Kemudian ketiga adalah memperbaiki pengalaman emosional kliennya. Ya, jadi kalau dia itu komunikasi terapeutiknya kita ini baik, maka dia itu akan merasa puas, dia merasa trust, punya trust sama kita, dia akan bisa menyampaikan informasi apapun yang kita perlukan. Apapun yang kita tanyakan akan dia jawab tanpa dia tutup-tutupi. Sehingga nantinya kalau misalnya ada kendala saat dia menjalani perawatan yang kita sudah rencanakan untuk dia gitu ya, dia akan kembali ke kita, dia akan sharing ke kita, dia akan mau untuk bercerita sama kita. Iya, jadi ini terkait dengan kepuasan pasien. Lalu mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan. Itu saya bilang tadi, kalau komunikasi terapeutik kita berjalan dengan baik, efektif ya, maka nanti tingkat kesembuhan pasien itu akan meningkat. Kita akan mendapatkan pasien itu bisa sembuh sempurna. Karena apa? Karena dia akan mau untuk mengikuti semua treatment tindakan yang sudah kita rencanakan untuk dia. Dia akan melakukannya dengan ikhlas gitu ya, tanpa paksaan. Dia akan mau mengikuti semuanya. Kalau harus kontrol seminggu sekali, dia akan kontrol seminggu sekali. Karena dia sudah punya trust sama kita. Dia puas dengan komunikasi terapeutik kita. Dia yakin, dia percaya sama kita. Apapun yang kita bilang, katakan, dia akan percaya. Ya, itu tujuannya komunikasi terapeutik. Kemudian manfaatnya ya. Manfaatnya sebagai sarana terbinanya hubungan yang baik antara pasien dan nakes. Karena di dalam komunikasi terapeutik itu ada hubungan interpersonal di situ. Hubungan antara satu individu dengan individu lain. Hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasiennya. Sehingga kalau komunikasi terapeutik kita bagus, maka hubungan kita pun akan baik. Gitu. Saya punya dulu ya pasien, awal-awal saya jadi dokter gigi ya. Saya punya pasien di mana pasien itu punya pengalaman tidak menyenangkan dengan dokter gigi. Ya. Jadi dia itu pernah ke dokter gigi sebelumnya, kemudian dia tuh merasa ketakutan karena katanya sakit gitu kan. Karena sakit, kemudian dia tuh mau cabut gigi kalau nggak salah waktu itu ke dokter gigi lain gitu ya. Dia mau cabut gigi, dia dianestesi, dia bilang kemudian mau dilakukan pencabutan gitu ya. Dia bilang masih sakit dok, ini ditambahin lagi anestesinya. Dia bilang masih sakit. Kemudian dokternya bilang nggak mungkin udah 2 kali anestesi ini, dia bilang gitu kan. Akhirnya dokternya tetap memaksa untuk mencabut gitu. Lalu dia bilang tapi ini masih sakit dok, masih kerasa ini gitu kan. Nah dokternya ini tidak mendengarkan pasiennya, tetap melakukan upaya pencabutan tadi itu. Akhirnya apa? Dia kabur dari klinik giginya itu. Dia cerita seperti itu ke saya. Karena memang dia bilang, karena benar sakit dok, masih sakit, masih kerasa sakit, dia bilang gitu. Akhirnya dia sekian tahun tidak percaya sama dokter gigi. Tiba-tiba entah bagaimana ceritanya, saya agak lupa ya, dia datang ke saya, mau melakukan perawatan, kemudian karena saya tahu dia punya pengalaman seperti itu, ya, pengalaman negatif ya saat ke dokter gigi, maka di awal kita ketemu tidak langsung saya kasih upaya invasif gitu ya, saya ngobrol, saya cerita, macam-macam lah ya, saya mendekati dia secara psikologisnya dia, membuat dia siap dulu gitu. Setelah saya tahu dia nyaman, saya tahu dia mulai percaya sama saya, dia yakin sama saya, dia siap untuk melakukan treatment, baru saya oke kita coba ya Mbak gitu kan. Nah, setelah itu baru saya lakukan perawatan, berhasil aman gitu. Dia nggak mengeluh sakit, dia nggak teriak-teriak, dia nggak mengeluh apa, dan setelah itu sampai sekarang dia hanya mau sama saya gitu. Waktu saya pernah sekolah ya, sekolah S2 S3 kan nggak di sini gitu ya, nggak di Indonesia. Nah itu pun dia juga
menunggu saya. Jadi saya S2 2 tahun, S3-nya 4,5 tahun ya. Dia nggak ke dokter gigi sama sekali. Dia benar-benar nggak mau dan dia hanya menunggu saya. Sampai saya pulang baru dia kembali ke saya. Sampai seperti itu. Itu namanya apa? Ada terjalin hubungan interpersonal di situ. Karena apa? Komunikasi terapeutik tadi itu. Kemudian untuk mengetahui perubahan perilaku yang terjadi pada individu atau pasien. Jadi dari komunikasi terapeutik kita akan berupaya untuk menggali informasi-informasi terkait dengan kesembuhan pasien. Kalau masalah kesehatannya atau penyakitnya karena suatu perilaku kesehatan, maka saat dia kontrol gitu ya, yang pertama kali kita lihat bukan penyakitnya ya, bukan gejalanya, tetapi perilakunya dulu. Ya, perilakunya seperti apa? Sudah berubah atau belum? Kalau yang merokok tadi dia sudah berkurang nggak merokoknya? Sudah berapa kali merokok seharinya? Gitu. Mungkin komunikasi terapeutik tidak hanya antara kita dan pasien, tapi juga keluarga boleh kita datangkan. Termasuk juga yang orang yang ke psikolog ya. Ke psikolog atau psikiater itu memang di awal itu mereka komunikasinya privacy ya, berdua antara si pasien atau orang yang mengalami masalah psikologis dan sama psikolognya atau psikiaternya. Tetapi nanti di endingnya itu biasanya dia akan memanggil keluarga si pasien. Karena apa? Karena pasien ini butuh support dari keluarganya. Kalau saat di psikiater dia sudah dikasih tahu gitu ya, sudah mendapatkan komunikasi terapeutik yang baik, diberikan solusi, diberikan jalan keluar terhadap masalah psikologisnya, dia harus begini, dia harus begitu. Kalau dia merasa stres, dia merasa depresi, ada strategi-strategi alternatif-alternatif yang dia bisa lakukan untuk mengendalikan stres atau depresinya. Itu untuk individunya sendiri, dia sendiri. Tetapi dia butuh support dari lingkungan sekitarnya, terutama dari keluarganya, ya dari orang tuanya, dari saudaranya gitu, atau dari suami atau istrinya ya tergantung siapa yang tinggal bersama dia, yang paling bisa memberikan support untuk dia. Karena kebanyakan orang itu kalau menghadapi orang stres itu mereka nggak tahu gitu loh, nggak tahu bagaimana caranya menghadapi orang stres. Atau dia nggak tahu kalau orang yang hidup bersama dia di dalam rumah yang sama ya, di atap yang sama mengalami stres gitu. Karena tidak semua kondisi stres itu bisa diketahui orang. Jadi mungkin ya di antara teman-teman kalian atau orang-orang yang kalian kenal itu mungkin mereka mengalami stres sebenarnya, baik dalam derajat ringan maupun berat. Tapi kalian nggak tahu karena apa? Beberapa orang itu dia tuh bisa menyembunyikan stresnya dia, masalah psikologisnya dia. Atau mungkin dia denial ya, menyangkal, enggak kok aku baik-baik saja gitu kan. Nah, dia ketemu teman-temannya, dia masih ketawa, masih bercanda gitu. Tetapi begitu dia membalikkan badan kembali ke rumah, nah itu baru kelihatan apa kondisi aslinya. Jadi dia bisa mengcover itu semua. Itu orang stres ya. Termasuk juga ibu-ibu yang apa ya, yang baru melahirkan ya, dia mungkin mengalami baby blue syndrome, dia sering menangis ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti itu sebenarnya kan dia butuh orang yang mensupport dia sebenarnya. Lingkungan sekitarnya dia, orang-orang sekitarnya dia itulah yang seharusnya berperan untuk mengangkat dia ya, membuat dia mengurangi rasa stresnya, rasa khawatirnya, cemasnya, mungkin dia capek, mungkin dia nggak terbiasa dengan rutinitas seorang ibu gitu sehingga dia mengalami baby blues. Nah, ini kalau keberlanjutan akhirnya jadi depression postpartum begitu kan. Nah, bahkan sampai ada beberapa ibu itu sampai menyakiti anaknya seperti itu ya. Saya bukan membenarkan tindakannya si ibu ya, itu salah, tetapi kalau kita melihat lebih dalam ya, penyebabnya apa? Karena mungkin stresnya dia. Kalau dia stres, lalu di mana peran orang-orang sekitarnya yang tinggal bersama di rumahnya? Apakah dia membantu? Apakah dia support? Bahkan kadang-kadang itu dia itu sudah stres gitu ya, kemudian mungkin orang tuanya atau mertuanya atau suaminya bilang sudah nggak usah pakai ASI aja, pakai susu botol aja gitu. Itu mungkin nggak apa ASINya keluarnya nggak banyak sehingga nangis terus nggak cukup itu nggak kenyang. Nah, kalimat-kalimat ini untuk seorang ibu itu tuh sudah sangat berat buat dia. Nah, ini akan menambah tingkat stresnya dia, menyalahkan dirinya sendiri dan sebagainya. Nah, ini orang-orang sekitarnya ini juga perlu untuk dikonseling gitu. Sehingga seringkali psikolog atau psikiater itu akan memanggil orang-orang sekitarnya, keluarga terdekatnya ya, yang tinggal bersama dia itu untuk membantu kesembuhan ini gitu.
Ya. Lalu manfaat berikutnya adalah mengetahui keberhasilan tindakan kesehatan yang telah dilakukan. Nah, berarti ini secara objektif ya, secara objektif dia melihat gejalanya masih ada atau tidak, keluhannya itu masih ada atau tidak, gitu kan. Nah, ini terkait dengan tindakannya. Kalau dia kasih obat untuk asma gitu ya, nah asmanya ini masih sering muncul nggak gitu, seberapa berat, sudah berkurang nggak intensitasnya dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah sebagai tolak ukur komplain atas tindakan dan rehabilitasi. Seperti saya sampaikan tadi, komunikasi terapeutik itu sangat penting ya, karena kebanyakan komplain dari pasien itu karena komunikasi terapeutik yang tidak baik. Ya. Bahkan kalau di bidang saya ya, di FKG atau dokter gigi ya, meskipun dia ke dokter gigi ya, dan tambalannya itu bolak-balik copot ya, tetapi kalau komunikasinya bagus ya, komunikasi terapeutiknya bagus antara dokter gigi sama pasiennya, itu dia nggak akan komplain. Dia akan datang hanya bilang, dok, copot lagi dok, gini gitu. Tetapi kalau komunikasinya nggak bagus, tambalannya bolak-balik copot, dia akan komplain. Dia ceritanya akan kemana-mana gitu kan. Nah, karena komunikasi terapeutik itu adalah salah satu hal yang sangat menentukan komplain dari pasien. Karena orang komplain itu karena dia nggak puas. Ya. Kemudian berikutnya tolak ukur kepuasan pasien ya, jadi nyambung ya. Jadi kalau dia puas, biasanya dia akan menurunkan kemungkinan dia akan komplain, mengeluh itu akan berkurang dibandingkan dengan orang yang tidak puas karena terkait dengan komunikasi. Oke, sekarang karakteristiknya ya, atau ciri-ciri dari komunikasi terapeutik atau 3 hal yang mendasari komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah ikhlas. Ya, kita tuh harus ikhlas gitu. Jadi kalau kita mau kerja, mau praktek gitu ya, kita ikhlas. Jadi jangan sampai kita itu kerja, tetapi pikiran kita nggak di sana. Kita hanya sebagai formalitas, kita harus datang, kita harus merawat pasien dan sebagainya. Akhirnya kalau kita nggak ikhlas karena pikiran kita kemana-mana, karena kita ingin segera pulang, karena ada suatu hal yang harus kita urus, artinya kita akan mempercepat atau mengurangi alokasi waktu untuk pasien untuk bercerita. Sehingga komunikasi terapeutiknya nggak akan berjalan dengan baik kalau kita nggak ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas, ya, kalau kita ikhlas maka kita akan bisa melakukan komunikasi terapeutik. Setiap apa yang dikeluhkan pasien, baik terkait keluhan utamanya ya, atau masalah kesehatan utamanya atau penyakitnya sendiri, maupun hal-hal yang terkait dengan masalah tersebut, ya, misalnya terkait dengan kebiasaannya atau apapun yang mungkin terkait dengan masalah itu, kita akan bisa nerima. Kita mau mendengarkan dengan baik, merespon setiap apa yang disampaikan, melakukan pendekatan, ya, sehingga kita itu saat kita melakukan komunikasi ini kita bisa mendapatkan informasi yang komprehensif, yang lengkap. Karena informasi yang lengkap ini kita sangat butuhkan untuk kita merencanakan tindakan atau perawatan yang tepat untuk pasien. Ya, sama halnya kalau di FKG ya, dokter gigi ya, terutama untuk yang pasien anak, ya. Apakah dia cukup untuk lokal anestesi, ya, ataukah dia butuh general anestesi, ya? Kalau general anestesi pasti di rumah sakit. Ya, ini tergantung dari bagaimana sebenarnya karakter dari anak itu. Mengetahui karakter dari anak itu dari mana kita dapatnya? Dari kita bercerita dengan si ibunya, orang tuanya, kita sharing, kita melakukan pendekatan sehingga mereka akan memberikan semua informasi-informasi yang kita butuhkan, baik kita secara verbal maupun non verbal gitu ya, sehingga nanti kita punya gambaran, oh kayaknya akan sulit dia kalau pakai lokal anestesi. Lalu kita sampaikan kalau misalnya kita pakai GA gimana Bu, general anestesi. Nah, dia akan menyampaikan kemungkinan-kemungkinannya atau hambatan-hambatannya atau kendala-kendalanya. Oke, berarti nggak bisa GA ya Bu. Berarti kalau LA nanti kira-kira bagaimana Bu? Jadi kita terus menggali gitu, mencari tindakan yang paling tepat, rencana tindakan yang paling tepat untuk si pasien itu melalui komunikasi terapeutik. Ya, jadi harus ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, maka kita pinginnya itu pengen segera selesai. Pasien ngomong itu kita matanya kita ke pasien, tapi pikiran kita kemana-mana, dan pasien kadang bisa menangkap semua itu. Empati ya, empati seperti yang sudah disampaikan di minggu lalu ya, materi minggu lalu tentang empati ya. Jadi kita berusaha memahami apa yang dirasakan pasien. Ya, kalau kita hanya memahami saja,
mengerti saja gitu ya, itu simpati. Tetapi kalau empati itu kita sampai benar-benar bisa merasakan sedihnya pasiennya itu, merasakan bagaimana marahnya pasien itu ya, merasakan bagaimana ketakutannya pasien itu, kekhawatirannya pasien itu, apalagi kalau misalnya eh, ada kecurigaan misalnya malignansi atau keganasan, entah itu cancer ya, apalagi kalau sudah stadium 3, 4 yang survival rate-nya hanya belasan persen gitu kan, itu mereka pasti ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan macam-macam. Dengarkan, dan rasakan apa yang sampaikan pasien, berempatilah gitu kan, sehingga pasien itu bisa bisa merasa tenang sama kita, percaya sama kita ya. Itu tujuannya dari komunikasi terapeutik, membangun empati kita, menunjukkan kita empati gitu. Kita bisa merasakan, kita paham gitu. Kita tahu bagaimana rasanya kalau di posisi dia. Karena kadang-kadang kalau kita apa ya, asal hanya teori saja yang kita sampaikan, pasien akan bilang, iya dokter nggak ngerasain apa yang saya rasakan, tapi saya ngalamin setiap hari dok, gitu. Saya nggak bisa kayak gini. Nah, itu kadang itu artinya apa? Pasien nggak merasa bahwa kita itu empati sama dia. Pasien merasa kita tuh nggak bisa ngerasain apa yang dia rasakan gitu. Jadi superioritas kita tuh tolong dikurangi gitu. Jadi jangan merasa kita tuh superior karena kita tenaga kesehatan, kita tahu segalanya. Tidak, kita nggak tahu segalanya. Bukan kita tahu segalanya, nggak semua hal kita tahu. Kita perlu belajar dari pasien, kita perlu berempati sama pasien, kita rasakan apa yang pasien rasakan gitu, sehingga rencana perawatannya nanti itu bisa tepat dan bisa diterima oleh pasien. Pasien akan melakukannya dengan ikhlas juga, dengan apa ya, tidak dengan paksaan. Lalu hangat, menciptakan kondisi yang nyaman untuk pasien, jadi pasien itu bebas bisa menyampaikan keluhannya. Saya adalah salah satu orang yang tidak cocok ya, tapi ini preference mungkin ya. Saya adalah salah satu orang yang tidak cocok kalau ada pelayanan kesehatan itu yang dalam satu ruangan itu menghadirkan 2 pasien. Artinya ada beberapa pelayanan kesehatan itu yang kalau pasiennya yang satu ada di ruang tindakan untuk diperiksa, nanti dia akan masukkan 1 orang lagi untuk konsultasi di depan mejanya pasiennya. Nanti kalau sudah diperiksa, nanti yang periksa kembali ke kursi di depan dokternya, yang tadi dipanggil ke meja ruang tindakan. Nah ini mereka bisa saling mendengarkan gitu loh, karena pasien itu tahu bahwa ada pasien lain di ruang sebelah gitu ya, karena biasanya ada hanya tirai gitu kan. Karena pasien ini tahu ada pasien lain di ruang sebelah, maka dia nggak akan mengeluarkan semua informasi yang harusnya dia sampaikan. Dan dokternya pun biasanya nggak akan fokus untuk mendengarkan, untuk melakukan komunikasi terapeutik dengan pasiennya. Ya, itu saya ya. Tapi mungkin setiap tenaga kesehatan dia punya pertimbangan sendiri ya. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang komunikasi terapeutik itu harus menimbulkan ruangan atau suasana yang privacy, yang memang benar-benar hanya antara aku dan kamu ya, antara tenaga kesehatan sama pasiennya. Jadi pasien itu bisa merasa nyaman, bebas untuk menyampaikan pendapat. Ya apalagi kalau susternya, perawatnya itu mungkin nggak perlu ada di situ gitu loh. Kalau memang untuk kasus-kasus yang privacy gitu ya nggak perlu ada di situ. Hanya khusus antara dokter dan si pasiennya gitu ya. Nah jadi sehingga dia bisa menyampaikan apapun yang akan dia keluhkan tanpa rasa takut ya. Dia mau sedih, mau nangis pun bisa kepada dokternya gitu kan. Nah, itu adalah komunikasi terapeutik. Ya. Lalu berikutnya adalah bentuk komunikasi terapeutik ya. Ini kalau bentuk komunikasi terapeutik itu hampir sama saat kalian belajar tentang komunikasi, materi komunikasi. Jadi ada komunikasi verbal, ada yang tertulis. Verbal itu bisa berupa kata-kata, bisa lewat tulisan ya, atau non verbal yang tanpa menggunakan kata-kata, dengan gesture ya, gerak tubuh kalian, ekspresi wajah kalian, intonasi dari apa yang kalian sampaikan, tinggi rendahnya nada kalian, itu adalah komunikasi terapeutik. Kadang kita tidak bisa menghindari argumen ya, terutama pada pasien-pasien yang ngeyel banget ya. Pasien yang ngeyel banget itu kita agak sulit untuk menghindari argumen. Nah, tapi saat kita berargumen, tolong dijaga intonasi kita. Ya, saat kita meninggikan intonasi kita, intonasi bicara kita, pasien kadang merasa, oh, dokter ini kok nggak respect ya, kok nggak menghargai ya, kok dia kayaknya
apa ya, ada ego dari dokternya, jangan seperti itu, karena akhirnya pasien nggak akan percaya, ya sudah terserah dokter gitu kan. Nah kalau dia udah terserah lah gitu kan, merasa kalah karena terkait dengan senioritas, apa superioritas ya, bukan senioritas, superioritas. Nah ini akan mengganggu atau menjadi salah satu hal yang menghambat atau mempengaruhi kesembuhan pasien gitu. Ya, komunikasi itu kan mungkin kalian masih ingat, itu adalah pertukaran kita menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan ya, kepada orang lain, sehingga orang lain itu mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Pesan yang kita sampaikan itu dimaknai yang sama oleh orang yang kita berikan. Jadi kalau kita maksudnya A, maka diterimanya A. Jangan sampai kita ngomongnya A, diterimanya B. Ini artinya ada miskomunikasi di sini. Ya. Kalau tertulis ya, kalau komunikasi verbal berarti tatap muka, kita bisa ketemu langsung, bisa ngobrol gitu ya, lewat kata-kata gitu kan. Tetapi kalau tertulis itu biasanya misalnya lewat obat, atau kita buat suatu panduan cara minum obat, atau cara untuk strategi untuk cara misalnya mengurangi frekuensi merokok dan sebagainya lewat suatu tulisan untuk sebagai remindernya dia gitu. Nah itu tertulis ya. Lalu kalau nonverbal tadi ya, gesture ya, dari ekspresi wajah, dari gerakan tubuh kita, dari intonasi suara dan sebagainya. Dokter yang selalu melihat jam itu juga sama ya, itu adalah komunikasi nonverbal. Orang itu merasa nggak nyaman kalau saat dia cerita, tengah-tengah cerita bolak-balik dokternya itu melihat jam, ya itu membuat orang nggak nyaman. Kemudian bagaimana caranya melakukan komunikasi verbal yang efektif? Maka harus jelas dan ringkas. Jadi kata-kata yang kita gunakan itu sependek mungkin. Jadi jangan panjang, ya, pendek saja dengan kata-kata sederhana, dengan kata-kata yang orang awam, lalu disampaikan secara lambat, ya, pelan aja, pelan-pelan, jangan cepet-cepet ngomongnya, biar pasien itu bisa menangkapnya dengan jelas. Kalimat yang kita sampaikan, kata-kata yang kita sampaikan itu bisa jelas diterima oleh pasien. Pasien itu bisa mengikuti ritme bicara kita, memahami setiap kata yang kita sampaikan. Karena kalau kita ngomongnya cepat, kadang nggak nangkep pasien yang ngomong apa sih dokternya ini gitu. Apa dok tadi ya? Kalau dia bilang apa dok, berarti artinya apa? Dia nggak paham kalimat yang kita sampaikan. Ya, nah saya pun itu termasuk orang yang kalau ngomong cepat, karena saya biasa ngomongnya cepat gitu kan. Nah itu saya harus terus belajar. Saya harus terus belajar untuk bicara itu lebih slow down, lebih pelan ya, lebih jelas gitu. Kadang saya tuh merasa, atau kalau ngomong pelan tuh kelamaan gitu kan. Nah saya lebih suka ngomongnya cepat gitu. Tapi kadang dengan saya ngomong cepat itu nggak bisa langsung diterima oleh orang. Apalagi saat ngajar gini ya, ngajar juga sama. Saya kalau ngomongnya terlalu cepat juga mahasiswa akan bingung gitu. Jadi kalau sekarang ini kalian merasa ngomong saya terlalu cepat, ya sebenarnya ini udah lebih lambat daripada biasanya gitu kan. Tapi memang saya memang harus belajar. Karena itu memang kita sebagai tenaga kesehatan tuh harus terus belajar ya. Terus belajar, kalau memang kita merasa terlalu cepat menyampaikannya, ya kita harus mulai slow down, memperlambat bicara kita supaya lebih jelas, perkataannya itu supaya lebih jelas gitu. Lalu perbenaran kata ya, kosakatanya ya, kosakata yang kita pakai itu pakai bahasa-bahasa yang dimengerti oleh pasien gitu. Kadang kalau di tempat saya ya, saya bilang lubang gigi itu karies gigi. Orang nggak akan ngerti. Mungkin beberapa sudah ada yang tahu istilah karies gigi ya. Tetapi kebanyakan orang juga nggak tahu. Jadi lebih baik kalau kita ngomong sama pasien, pakai bahasa awam, pakai bahasa yang memang orang mengerti. Misalnya lubang gigi ya seperti itu. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa yang ilmiah atau yang medis atau jargon ya. Istilah-istilah yang dipakai di beberapa bidang tertentu gitu. Jadi berbanyaklah kosakata-kosakata yang ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu terkait dengan penggunaan kata denotatif dan konotatif ya. Kalau denotasi nggak apa-apa sih, denotatif nggak apa-apa ya, karena dia memberikan makna yang sebenarnya. Tapi kalau yang kita secara nggak sengaja gitu ya, menyampaikan kalimat kita mengandung kata-kata yang konotatif, artinya tidak dalam arti yang sebenarnya, nah ini hati-hati. Pastikan pasien itu mengartikan kata-kata denotatif konotatif kita itu seperti yang kita maksudkan, karena beberapa mungkin malah menyebabkan salah paham. Ya,
Dia salah paham gitu. Jadi kalau kita upayakan pakai kalimat-kalimat yang dengan kata-kata yang denotatif saja, ya memang dengan makna sebenarnya, nggak perlu pakai kata-kata yang konotatif. Contohnya apa ya konotatif itu ya? Misalnya kerja membanting tulang ya, kemudian menjadi sapi perah di eh, pekerjaannya ya, itu adalah konotasi, bukan arti sebenarnya gitu. Lalu berikutnya jeda. Ya, tadi ya jangan terlalu cepat temponya, ritme bicara kita jangan terlalu cepat, kata-kata yang kita sampaikan itu harus benar-benar jelas dan bisa diterima, ditangkap oleh pasien. Lalu berikan jeda dan kesempatan bicara. Ya, jadi biarkan pasien itu bertanya, biarkan pasien itu menyampaikan sesuatu yang ingin dia sampaikan. Ada saatnya kita harus diam, kita menjadi pendengar. Kalau waktunya kita menjadi pendengar, waktunya kita diam, kita diam. Kita jangan menyela pasien. Apalagi kalau pasien sedang bercerita, ya menyampaikan responnya, pendapatnya, tanggapannya jangan disela. Walaupun yang disampaikan pasien itu misalnya tidak sepenuhnya benar, ya, atau tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan di awal tadi. Biarkan dia bicara dulu, jangan disela. Nanti setelah dia selesai, baru kita masukin, baru kita masuk, kita klarifikasi, ya, kita luruskan yang salah tadi itu. Nah, seperti itu. Jeda dan kesempatan bicara. Berikan kesempatan bicara. Kemudian waktu dan relevansinya. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu, kita lihat situasinya dulu ya. Memungkinkan nggak untuk disampaikan saat itu? Apakah harus ke pasiennya atau ke keluarganya? Kita lihat kondisinya. Kita harus pandai-pandai membaca situasi. Ya, situasi itu bisa dilihat dalam banyak hal ya. Bisa dari cara dia ngomong, isi dari informasi yang dia sampaikan, dari gerakan-gerakan nonverbal, dia cemas, dia khawatir, itu kelihatan, tampak sekali ketakutan, dia tampak dari gerakan nonverbalnya. Ya, kadang pasien itu kalau dia cemas, khawatir, takut, itu dia memainkan kukunya, kalau perempuan gitu ya, memainkan kukunya, atau kalau laki-laki itu menggerak-gerakkan kakinya gitu ya, menggerak-gerakkan kakinya itu dia entah antara cemas, khawatir gitu kan, atau menggigit atau menghisap bibirnya ya, itu dia biasanya juga menunjukkan salah satu ciri kalau pasien itu sedang cemas, nah khawatir gitu, ketakutan, respon ekspresi wajahnya itu kelihatan ya. Jadi cari waktu, situasi yang tepat saat kita mau menyampaikan hal-hal tertentu. Humor ya. Jadi setiap kita komunikasi terapeutik itu jangan terlalu formal ya, jangan terlalu kaku. Jadi coba disisipi dengan humor ya, supaya rileks pasiennya ya. Kalau pasien rileks itu dia akan bisa lebih mudah dia menyampaikan informasi kepada kita, karena kalau dengan humor ini dia merangsang produksi katekolamin gitu, sehingga dia membuat pasien itu bisa merasa lebih tenang ya, menjadi lebih rileks gitu. Bahkan katanya humor itu bisa menekan rasa sakit. Jadi nilai ambang nyeri kita itu menurun saat kita sering tertawa ya. Nah, itu. Oke, kalau dari pesan nonverbal ada artefak. Artefak itu kita melihat dari benda-benda yang dia pakai. Pakaiannya dia, fashion style-nya dia, sepatunya dia, tasnya dia mungkin ya, atau HP-nya dia, itu kita bisa melihat status sosialnya seseorang gitu. Sehingga kita bisa menyesuaikan cara bicara kita, pendekatan kita itu dengan hal-hal tersebut. Ya, logo dan warna gitu. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa ya, dominan gitu ya. Tapi beberapa logo atau warna itu mencerminkan sesuatu gitu kan. Misalnya hitam, dia tuh lagi nggak di mood yang bagus gitu ya. Tapi nggak selalu seperti itu sebenarnya. Tampilan fisik tubuh gitu ya. Jadi kita bisa menepuk pundaknya, kemudian atau kalau misalnya itu di orang yang lebih muda dari kita, pada anak-anak kita bisa membelai rambutnya, mengusap kepalanya, atau kalau misalnya dengan sesama jenis itu kita bisa memeluk dia gitu kan, untuk memberikan ketenangan perasaan gitu kan, atau kita pakai ekspresi wajah kita yang kita benar-benar menunjukkan kita antusias mendengarkan, kita care sama dia gitu kan, intonasi suara kita gitu. Nah, oke.
Mungkin kita break sebentar ya, seperti yang sampaikan tadi kita break dulu 5 menit saja. Saya butuh waktu untuk masuk ke mobil karena saya harus menuju fakultas. Setelah 5 menit saya akan lanjutkan lagi di perjalanan. Oke?
Baik, kita kembali lagi. Oke, saya share screen lagi untuk materinya. Ya, jadi kita tadi sampai di faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutik ya. Ya, jadi untuk faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutik tadi adalah terkait dengan tujuan komunikasinya. Jadi tujuan komunikasinya itu apa? Apakah kita ingin mengubah perilaku pasien atau dari yang maladaptif menjadi adaptif, atau perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku yang lebih sehat, misalnya ya. Misalnya pada pasien-pasien yang obesitas, di mana dia selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang cepat saji atau fast food, kemudian menjadi makanan-makanan yang lebih sehat. Apalagi terutama di masa-masa pandemi sekarang ya, di mana perubahan perilaku itu sangat tampak terjadi ya. Perubahan perilaku itu kita itu kebanyakan sudah menjadi sedentary lifestyle, di mana kalau kita di bahasa anak sekarang itu katanya bahasa